Di Kabupaten Ciamis, calon presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan menggaungkan perubahan dalam berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi dan hukum. Diakuinya perubahan bermula digaungkan di Ciamis pada November tahun 2022 saat dirinya menghadiri acara HUT Nasdem ke-11. Perubahan berawal digaungkan di Kabupaten Ciamis bulan November tahun 2022. Sejak saat itu menggema di Jawa Barat dan sekarang dari Jawa Barat terus menggaung ke seluruh Indonesia, kata Anies di hadapan ribuan pendukungnya saat kampanye tertutup di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi Komplek Islamic Center Ciamis, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024. Kampanye terbuka paslon Capres dan Cawapres nomor 1 AM1N dengan jargon, gerak bersama, jangkau semua AM1N Keun Ciamis, itu dipenuhi ribuan masyarakat Tatar Galuh Ciamis. Selain Anies turut hadir dalam acara tersebut sang istri, Hajah Ferry Farhati, Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, San Mustafa dan petinggi partai pendukung, termasuk mantan Gubernur Jabar, Haji Ahmad Heriawan. Seperti biasa di sejumlah tempat, kedatangan Anies disambut massa yang berjubel sehingga menyulitkan calon presiden memasuki ruangan. Begitu juga sebaliknya, saat keluar ruangan massa tidak hentinya meneriakan, "Anies Presiden," mengiringi mobil yang ditumpangi Anies meninggalkan lokasi kampanye. Bahkan Anies pun menyambut dengan berdiri di samping mobil dan mengabadikan dengan handphonenya. Dalam orasinya, Anies bersyukur atas sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat Kabupaten Ciamis. Ia pun merasa bahagia bisa kembali ke Ciamis untuk yang kedua kalinya. Kepada seluruh panitia dimohon hadir di samping panggung. Itu seluruh panitia. Seperti diketahui, Anies Baswedan pertama datang ke Ciamis ketika menghadiri kegiatan Jalan Sehat HUT Partai Nasdem di alun-alun Ciamis, November tahun 2022 yang pertama kalinya menggaungkan gerakan perubahan di Ciamis. Nah sekarang lebih luas lagi dari Ciamis untuk seluruh Jawa Barat dan dari Jawa Barat untuk Indonesia, katanya. Anies juga mengatakan, di sepanjang perjalanan banyak masyarakat yang menyambut kedatangannya. Ia merasa optimis melihat antusiasme masyarakat di Ciamis, Tasik dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan mereka menginginkan adanya perubahan. Dijelaskannya, perubahan dimiliki masyarakat yang lemah, tersingkirkan dan terkalahkan, semua melihat perubahan itu sebagai harapan. Sementara mereka yang merasakan nyaman kehidupan yang baik mereka mengatakan tidak ingin perubahan. Ketika bicara perubahan, maka keluarga yang hidupnya sulit, anak-anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, para petani yang kesulitan pupuk, nelayan yang kesulitan solar mereka perlu perubahan, katanya. Namun menurut Anies, mereka yang merasa mapan bilang tidak perlu perubahan.
Tapi apa yang terjadi beberapa bulan ini dipertontonkan bahwa Indonesia seakan memasuki persimpangan akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan. Negara hukum adalah penguasa dikendalikan oleh hukum atau negara kekuasaan ketika hukum dikendalikan oleh penguasa. Seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah hukum ditekuk-tekuk oleh penguasa, hukum diubah-ubah oleh penguasa. Praktek korupsi dibiarkan longgar. Untuk bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa menang bukan hanya di Pilpres tapi legislatif juga kita harus kuat. Kalau legislatif kita tidak kuat nantinya rencana perubahan kita akan diblok terus, ucapnya. Menurut Anies, perubahan bukan hanya soal ekonomi atau hukum, tetapi perubahan ini mengembalikan marwah kehidupan bernegara di Republik ini. Sekarang kesadaran masyarakat akan perubahan sudah jauh lebih luas, dan di Jawa Barat awal mula gerakan perubahan tempatnya di Ciamis. Di Ciamis ini awal pertama kalinya kita bergerak bersama untuk perubahan. Insya Allah akan lebih luas lagi gaungnya, dari Ciamis ke seluruh Jawa Barat, dari Jawa Barat ke seluruh Indonesia, jelasnya. Insya Allah perjumpaan kita kali ini adalah perjumpaan yang akan menguatkan gelombang perubahan untuk Indonesia. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Tangannya naik ke atas. Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Nomo bahwa perjuangan kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tapi yang datang di sini adalah pejuang-pejuang yang siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Betul tidak? Saya ingin sampaikan rasa syukur alhamdulillah kami bisa kembali ke Ciamis. Saya ingat terakhir waktu kita melaksanakan Ciamis November 2022. Waktu itu luar biasa semangat untuk perubahan di masa itu. Ketika kita mengatakan perubahan, banyak yang mengatakan, Pak, orang tidak mau perubahan. Pak, orang tidak berminat dengan kata perubahan. Ketika kita bicara perubahan, banyak sekali yang bilang jangan. Yang merespon kata perubahan dan rencana perubahan adalah yang lemah, yang tersingkirkan, yang terkalahkan. Semua melihat perubahan itu sebagai harapan. Sementara mereka yang merasakan kenyamanan, mereka yang merasakan kehidupan yang baik, mereka tidak mengatakan kami tidak ingin perubahan. Itu dulu. Ketika kita bicara perubahan, maka keluarga yang hidupnya sulit, ya Pak, kami perlu perubahan. Anak-anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, ya Pak, kami perlu perubahan. Para petani yang kesulitan pupuk, ya Pak, kita perlu perubahan. Nelayan yang kesulitan solar, ya Pak, kita perlu perubahan. Tapi mereka yang merasa mapan, bilang kami tidak perlu perubahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan ini dipertontonkan bahwa negeri ini seakan memasuki persimpangan jalan. Persimpangan jalan apa? Persimpangan akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan. Sudah mulai banyak yang menyadari, ya perubahan itu bukan cuma soal ekonomi. Perubahan itu adalah mengembalikan marwah kehidupan bernegara di Republik ini. Jadi hari ini kesadaran tentang perubahan sudah jauh lebih luas. Dan pada waktu itu pertama kali dimulai di Jawa Barat, di tempat di mana? Di Ciamis. Disinilah awal pertama ketika kita bergerak bersama untuk perubahan. Insya Allah sekarang kita mulai lebih luas lagi gaungnya dari Ciamis untuk seluruh Jawa Barat, dari Jawa Barat ke seluruh Indonesia. Dan sekalian, kita menginginkan agar Indonesia lebih adil. Setuju? Adilnya jangan sebagian
adil makmur untuk semua. Untuk semua. Itu sebabnya slogan kita adalah adil makmur untuk semua, bukan untuk sebagian.